Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tematik kelas 4, tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 1 lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 4. Amatilah gambar berikut. Dayu dan Kak Gusti memiliki kegemaran olahraga berbeda. Dayu gemar bersepeda dan Kak Gusti gemar berlari. Keduanya sering berolahraga bersama. Bahkan terkadang Kak Gusti membonceng Dayu apabila kecapean. Dayu dengan senang hati membantu kakaknya. Keragaman karakteristik individu tidak hanya keragaman fisik, tetapi juga dapat berubah keragaman kegemaran. Seperti Dayu dan Kak Gusti, mereka memiliki kegemaran berbeda, namun keduanya dapat hidup rukun dan saling membantu. Bagaimana denganmu? Apa kamu juga memiliki kegemaran berbeda dengan anggota keluargamu? Ayo lakukan kegiatan berikut. Lakukan wawancara dengan anggota keluargamu. Tanyakanlah mengenai kegemaran setiap anggota keluargamu. Lengkapilah kolom berikut berdasarkan hasil wawancara yang telah kamu lakukan. Ini misalkan ayah setelah diwawancari ini kegemarannya adalah berkebun, kemudian ibu memasak, kakak menyanyi, kamu olahraga, adik bersepeda. Ini contoh hasil wawancara yang saya lakukan. Apa manfaat keragaman kegemaran yang ada dalam keluargamu? Dengan keragaman dapat tercipta saling menghargai antar anggota keluarga dan juga sebagai motivasi serta pemersatu keluarga. Tuliskan kesimpulan hasil wawancaramu pada kolom berikut. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa setiap anggota keluarga memiliki kegemaran yang beragam atau berbeda-beda. Lingkungan memengaruhi kegiatan ekonomi penduduk. Tahukah kamu tentang kegiatan ekonomi? Ayo kita pelajari bersama. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang, atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Berikut macam-macam kegiatan ekonomi. 1. Produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. 2. Distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. 3. Konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Amatilah peta berikut. Ini adalah peta Kabupaten Tabanan. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Kabupaten ini terletak di bagian selatan Pulau Bali. Daerah Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Sepertiga wilayah Kabupaten Tabanan digunakan sebagai lahan persawahan, sehingga kabupaten ini dikenal sebagai daerah agraris. Potensi unggulan Kabupaten Tabanan adalah bidang pertanian. Sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani. Hasil pertanian di Kabupaten Tabanan berupa padi dan sayuran. Sayuran dihasilkan di daerah bertopografi tinggi seperti Batu Riti. Hasil sayuran digunakan untuk memenuhi kebutuhan hotel, restoran, dan supermarket di Bali. Selain pertanian, ternak unggulan Kabupaten Tabanan adalah ayam. Peternakan ayam buras, petelur, dan pedaging berada di Desa Udu dan Bolangan, Kecamatan Penebel. Di Kabupaten Tabanan juga berkembang industri kerajinan seperti anyaman bambu, keramik, gerabah,
logam, dan perak. Industri ini berkembang di Desa Pejaten, Kecamatan Kediri. Objek wisata di Kabupaten Tabanan juga berkembang pesat. Objek wisata tersebut antara lain Tanah Lot, Alas Kedaton, Bedugul, Ulun, Danau Berantan, dan Kebun Raya Eka Karya. Perkembangan objek wisata ini mendukung berkembangnya usaha jasa seperti restoran, hotel, dan penginapan. Selain dimanfaatkan sebagai objek wisata, potensi kelautan Kabupaten Tabanan juga dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk menangkap ikan. Apa saja kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan? Di bagian produksi ada pertanian yaitu padi dan sayuran, kemudian peternakan yaitu ayam buras, ayam petelur, dan pedaging. Sedangkan di distribusi itu hasil sayuran digunakan untuk memenuhi kebutuhan hotel, restoran, dan supermarket di Bali. Apa saja jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan? Di kegiatan produksi ada petani, peternak, perajin, dan nelayan. Di kegiatan distribusi, pedagang, sopir, kuli angkut, agen, dan petugas. Kemudian konsumsi, itu ada warga dan wisatawan. Amatilah lingkungan tempat tinggalmu, identifikasilah kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan tempat tinggalmu. Identifikasi pula jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi itu. Tuliskan hasil pada kolom berikut. Contoh kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggalku. Kegiatan produksi, peternakan ayam pedaging. Di kegiatan distribusi, pasar tradisional. Kemudian konsumsi, warga yang membeli ayam pedaging tersebut. Jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggalku. Produksi, pengusaha dan karyawan peternakan. Distribusi, pedagang, sopir, kuli angkut. Kemudian konsumsi, warga masyarakat. Tuliskan kesimpulan dari hasil pengamatanmu. Kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi merupakan suatu kegiatan mata rantai yang satu dan lainnya sangat berkaitan erat. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang tokoh pada cerita fiksi. Tokoh cerita fiksi dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita. Tokoh ini biasanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemanis cerita. Dapatkah kamu mengidentifikasi tokoh utama dan tokoh tambahan dalam sebuah cerita fiksi? Ayo lakukan kegiatan berikut. Bacalah kembali cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu pada pembelajaran sebelumnya. Identifikasilah tokoh utama dan tokoh tambahan pada cerita tersebut. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Siapa tokoh utama dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? Tokoh utamanya adalah sepasang suami istri yang bekerja sebagai petani. Mengapa tokoh tersebut disebut tokoh utama? Jelaskan alasanmu. Tokoh suami dan istri disebut sebagai tokoh utama karena tokoh ini memiliki peran penting dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu. Selain itu, kedua tokoh ini muncul terus-menerus dan mendominasi cerita. Siapa tokoh tambahan dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? Tokoh tambahannya adalah penduduk desa. Mengapa tokoh tersebut disebut tokoh tambahan? Jelaskan alasanmu.
Penduduk desa merupakan tokoh tambahan karena hanya muncul beberapa kali dan hanya sebagai pemanis cerita. Oke, terima kasih. Demikian video pembelajaran tema 8, subtema 1, pembelajaran 4. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.